Kau berkati Tuhan semuanya untuk para gembala sidang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang ambil bagian Tuhan, layakan kami Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Kami semua Tuhan, layakan kami untuk berdoa yang Tuhan, maupun singgah Tuhan, maupun pendoa-pendoa kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk doa puasa Ester ini Tuhan, berkatnya melimpah, pengurapan-Mu turun kepada kami Tuhan. Biarkan perkenanan-Mu juga selalu ada di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan, yang hadir di hari ini Tuhan, di bulan ini Tuhan. Yang sakit Kau beri kesembuhan Tuhan, yang bukan berat Kau beri kelegaan Tuhan. Segala pergumulannya Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia Kau berkati Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Hasil bumi, hasil tambangnya Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Untuk yang menjabat Tuhan, presiden kami maupun semua sampai jajaran yang paling rendah Tuhan, yang takut akan Engkau, Kau berkati Tuhan. Dan yang bermaksud jahat untuk pemerintahan kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, penuaian yang terbesar yang terjadi untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia dengan lidahnya akan mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, dari awalnya hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah dalam sesi yang terakhir. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan mengajak rekan-rekan kita untuk kembali hadir dalam doa dan puasa Agustus tanggal 11 sampai tanggal 14 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini, bulan ini sangat banyak yang baru pertama kali hadir ya. Bulan ini, puji Tuhan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan sukacita-Mu, sukacita-Mu. Kaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerjang, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
yang terbaik hanya bagiku. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukur atas segala berkat, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidup di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, oh semuanya dari padamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa hormat syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
untuk semua kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyertai kehidupan kami, sehingga pada hari yang terakhir dalam sesi yang terakhir di tempat ini, kalau kami dapat mengikuti ibadah doa puasa Ester saat ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan memampukan, mengizinkan kami sehingga kami berada sebenarnya kami ada pada pagi yang indah di tempat ini Bapak, untuk mengakhiri dalam ibadah doa puasa Ester. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami, dan Engkau yang akan memakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi saksi kemuliaan kebesaran nama-Mu, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan kami berada, sehingga melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Dan Engkau juga telah izinkan melalui bibir mulut lidah kami saat ini untuk dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapak. Lebih daripada itu Bapak, kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau izinkan, apa yang Kau tambah, rindukan bergenapan dalam kehidupan kami, dan Kau yang terjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan, materaikan dalam roh hati kami masing-masing, dan izinkan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga sekali lagi melalui kehidupan kami nama Kristus permuliaan diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau juga akan izinkan, percayakan, kuduskan, layakkan kebenaran kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sebenarnya kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai kehidupan kami pegang janji kebenaran firman-Mu di mana Kau bersabda, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku, karena Engkau yang beri jawaban, Engkau menjadi pertolongan, Engkau menjadi pengharapan, Engkau menjadi penghiburan kami Bapa, dan Engkau yang akan berikan kelegaan dan kelepasan dalam kehidupan kami. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus tergenapkan dalam kehidupan kami melalui ibadah doa puasa Ester ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap untuk diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Biarlah kekasih jemaat yang Tuhan percayakan melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini, kita bukan menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa, kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa, dan kita punya karya penebusan yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, yang telah datang rela menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6, dia tidak pertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, sebab sekalipun dia adalah Allah, tapi dia mau mengosongkan, mengampakkan diri. Filipi 2 ayat 7, dia sama serupa dengan saudara saya yang namanya manusia. Tapi bedanya dia manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi Anda dan saya, kita semua, Roma 3 ayat 23 berkata, kita semua telah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa, sehingga kemuliaan Tuhan hilang dalam kehidupan saudara saya. Dan akhir dari perjalanan kehidupan semua akan menuju pada kebinasaan yang kekal, yang namanya dengan tanda kutip neraka. Tapi Tuhan tidak dapat merindukan, mengenapkan itu dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Khususnya saat ini dalam era perjanjian baru, kita bersyukur dan berterima kasih saat ini, karena Allah yang berinisiatif datang untuk menyelamatkan saudara saya. Dia datang menjadi manusia yang sebentar lagi kita akan rayakan juga di setiap tahun di sini, Natal yang sebentar lagi, beberapa bulan ke depan lagi, sekarang bulan ke-7, hanya kirang lebih 5 bulan lagi kita akan jalani. Tiba-tiba sudah ada yang biasanya sekalipun
dia bukan berbicara tanggal berapa, bulan berapa, tapi mengingatkan melalui Natal itu. Itulah rencana Allah untuk menyelamatkan saudara saya. Itulah inisiatif daripada Bapa di surga yang berfirman Yohanes 3:16, karena begitu besar dia mengasihi saudara saya sehingga dia mengorbankan, mengaruniakan anak yang tunggal, dia berikan untuk saudara saya untuk menyelamatkan saudara saya. Kita hanya cukup percaya saja. Sangat amat sederhana. Tapi konsekuensi dari kepercayaan yang Anda dan saya imani percaya, kita bertanggung jawab. Yang menyelamatkan saudara saya, yang membayar keselamatan saudara saya, bukan Anda dan saya, tapi Dia, Bapa di surga, yang menebus saudara saya dari karya penebusan yang tadinya kita tergali oleh karena dosa di tangan si jahat, si iblis itu. Tapi Bapa di surga di dalam anak yang tunggal yang Dia korbankan, anugerahkan bagi saudara saya, datang menjadi manusia yang kita peringati melalui Natal saat itu. Dan tentu ada yang bukan hanya berbicara Natal, berbicara juga yang sebelum itu, yaitu untuk penebusan harus ada kematian, supaya Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya Alkitab berkata kita tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan itu dia telah lakukan, kerjakan melalui apa? Kebinasaan yang kita tahu dengan kita juga merayakan ibadah Jumat Agung saat itu. Itu hal karya pengorbanan yang terbesar yang Bapa di surga berikan, lakukan, kerjakan bagi saudara saya. Dia rela mati untuk kutuk dan dosa saudara saya, supaya digenapkan Galatia 3:13, dia menebus Anda dan saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana dia mati tersalib untuk kutuk dosa saudara saya, sehingga mengenapkan Filipi 2:8, dia yang datang menjadi manusia yang rela berkorban menjadi sama serupa dengan saudara saya, dan dengan rela dengan ketaatan kesetiaan Filipi 2:8, dia rela mati melalui karya salib Kristus untuk menebus kutuk dosa saudara saya, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kendak, pikiran, dan dalam perilaku saudara saya. Selama anak saya konsekuensi yang kita percaya, kita juga harus mati bersama Kristus dengan iman untuk kutuk dan dosa saudara saya, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kendak, dan perilaku saudara saya. Kita yang ada bersama Dia, mati bersama Dia untuk kutuk dosa, dan Dia bangkit pada minggu pagi. Kita juga masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Kristus Yesus untuk menjalani hidup saudara saya saat ini, membuat hidup anak saya saat ini. 25:17, jika Kristus hidup dalam hidup saudara saya, dan Dia sudah hidup dalam hidup saudara saya, kita hanya apa? Imani dan kita percaya. Keselamatan telah digenapkan dalam kehidupan saudara saya. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, tidak di bawah kutuk lagi, tidak di bawah dosa lagi. Sebab Roma 8:1 berkata kita tidak di bawah hukuman lagi. Karena Allah telah mengambil alih segala kutuk dosa saya melalui Dia tersalib yang diberikan oleh lama sebab kami. Ya Allah Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku? Anak yang Dia berikan pada saat itu, Bapa harus memalingkan muka atas segala kutuk dosa saya, kita timpahkan kepada Dia, dan Dia dengan rela mati untuk kutuk dosa saya. Dia menjalani saat itu sejak Dia ditangkap, Dia diperiksa oleh Filipus saat itu, dan Dia tidak mendapatkan kesalahan, kejahatan, dan dosa apapun juga, tapi Dia saat itu rela untuk menerima setiap kutuk dan dosa saudara saya, dan Dia telah genapkan. Kematian itu sudah terjadi, dan kita yang imani percaya kita juga sudah mati, maka kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Sebab Yesus saat ini Dia tidak ada di antara orang mati, tapi Dia ada di antara kehidupan saudara saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang Dia berfirman bagi Anda dan saya yang percaya kepada Dia. Dia berfirman tadi 25:17b, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu Kristus Yesus, yang dikatakan Matius 28:20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dia yang sudah datang, Dia menyertai saudara saya, Dia memberkati saudara saya, Dia yang juga ada bersama saudara saya, Dia yang menolong setiap masalah persoalan pergumulan saudara saya. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu, khawatir, takut untuk menjalani kehidupan saudara saya. Apapun masalah persoalan pergumulan, sebesar apapun masalah persoalan pergumulan, kita tetap pegang janji kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang Anda alami tetap adalah pencobaan yang biasa. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pertemanan, masalah apapun juga, masalah sosial apapun juga, masalah yang mengerikan, menakutkan, yang saat ini dunia tidak bisa memberikan jaminan untuk apapun juga. Tiba-tiba hal yang mengerikan ada di depan mata saudara saya, Anda mau thinking dengan cara apapun, dia tidak akan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Tapi bagi kita yang selalu
ada bersama dengan Dia, hati kita melekat dengan Dia, kita percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan tetap ya dan amin. Alkitab berkata Mazmur 91 ayat 14, Dia akan luputkan Anda dan saya dari apa? Dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sampar, sakit, penyakit apapun juga. Dan bukan Dia luputkan, membiarkan, tapi Dia membentengi saudara saya dengan apa? Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Zakaria 2 ayat 5, sehingga tidak ada kuasa yang dapat mengintervensi kehidupan Anda, rumah tangga Anda, kesehatan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, hari depan Anda dan saya. Karena Dia selalu menyertai dan Dia selalu ada bersama saya. Yang berfirman Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai. Kekasih Tuhan yang melalui ibadah dua puasa Ester saat ini, Dia menyertai dan Dia meneguhkan langkah kaki Anda kemanapun Anda saya pergi. Dia yang memegang anak saya, hidup Anda, keluarga Anda, hari depan Anda di tangan kanan yang gagah perkasa untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya, supaya firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan, sebab di luar batas kemampuan Dia Tuhan bertanggung jawab. Dia yang akan menolong, Dia akan menyelamatkan, Dia yang akan memberkati, Dia akan melindungi, dan Dia juga akan memelihara dan mempromosikan selesai tepat pada waktunya. Sebab Dia berfirman dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, Dia menyertai, Dia ada bersama saudara saya, dan di luar batas kemampuan Dia tahu tepat pada waktunya. Dia akan berikan solusi, Dia akan berikan pintu terbuka bagi saudara saya, Dia akan berikan jalan keluar supaya kita cakap mampu menanggung segala masalah perkara, sehingga Filipi 4 ayat 13 digenapkan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi saudara saya. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu ragu khawatir untuk apapun masalah saudara saya, sebab Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Alkitab berkata Filipi 2, saat itu anak-anak saya yang kita mengenal Dia, hati kita melekat dengan Dia, yang kita punya pikiran, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kita mempunyai hati dan pikiran dan perasaan sama dengan Kristus Yesus, sehingga anak saya tidak perlu ragu khawatir untuk apapun, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13c, Dia yang berikan pertolongan tepat pada waktunya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang beri kekuatan bagi saudara saya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan melalui doa puasa saat ini, kita percaya apa yang kita bawa, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, kita telah menerima jawaban daripada Tuhan dengan iman. Tepat waktunya, Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Dia berfirman Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan bukan waktu saudara saya. Harusnya Tuhan yang Tuhan izinkan tergenapkan dalam segala pasti akan tergenapkan. Supaya firman Tuhan katakan bagi saudara saya, Bilangan 23 ayat 19, Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan Dia berfirman dan Dia menyesali apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sabdakan, dan masakan Dia menjanjikan bagi saudara saya dan Dia tidak sanggup mampu mengenapkan apa firman yang disabdakan, apa yang dirancangkan, apa yang direncanakan. Yang Dia berfirman Yeremia 29 ayat 11, aku tahu kata Tuhan rancangan bagi setiap kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, untuk hari depan Anda, untuk keluarga Anda, untuk usaha Anda, untuk bisnis Anda, untuk perjalanan kehidupan saudara. Tuhan merancangkan bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan keterpurukan, bukan kebangkrutan, bukan kemiskinan, bukan kehancuran, sakit penyakit, bukan perceraian, bukan hal-hal yang membawa aib dalam kehidupan saudara. Tapi yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan dambakan. Sehingga Roma 5 ayat 5 Alkitab pengharapan anak saya sebagai anak-anak kasih Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini ada di dunia. Saat ini kita sedang hidup untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Sebab Dia mentabiskan anak saya melalui di mana anak saya beribadah, di mana anak saya ada di gereja mana. Maka saya katakan setiap jemaat kekasih Tuhan yang datang ke tempat ini, dari gereja mana Anda datang, kembali ke gereja kita masing-masing, kembali ke persekutuan kita masing-masing, kembali ke pelayanan kita masing-masing. Wadah di tempat ini Tuhan titipkan, percayakan, berjalan 33 tahun setiap bulan ada ibadah dua puasa Ester. Inilah visi yang Tuhan berikan. Hanya waktu saat masa pandemi yang tidak boleh dilakukan, kami tidak lakukan. Tapi sesudah itu terus kami tetap jalankan sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan izinkan. Nah ini terus berjalan terus. Karena Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong melalui rekan-rekan sekerja Tuhan, teman-teman kekasih Tuhan yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan
Yohanes 15 ayat 16, dia panggil, dia pilih, dia tetapkan. Saudara kasih kami Alex bersama Shirley bersama Shirley dan semua teman-teman kasih Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semua rekan sekerja Tuhan yang telah memberikan dedikasi loyalitas dalam panggilan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan untuk mengenalkan 1 Korintus 3 ayat 13, 1 Korintus 3 ayat 9. Kita menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan melalui apa? Melalui 2 kuasa Ester saat ini. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih. Jemaat yang ada di tempat ini Tuhan panggil, pilih untuk kita bertumbuh bersama, supaya waktu dia mengutus kita kembali dari tempat ini, kita benar-benar menjadi saksi Kristus. Tuhan yang tabiskan saat ini melalui 2 kuasa Ester ini pada bulan Juni tahun 92. Tuhan izinkan saat itu untuk kami adakan, dan Tuhan yang tabiskan kita yang terhisap di dalam wadah 2 kuasa Ester sebagai jemaat Tuhan, menjadi milik punya Tuhan, di mana Tuhan titipkan di pelayanan di mana Anda berada, di ibadah di mana Anda berada, di persekutuan di mana Anda berada, di pelayanan di mana Tuhan titipkan Anda bersama untuk kita menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus ada bersama selesai, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus, untuk jadi partner kawan sekerja Tuhan. Dia yang mentabiskan anak saya, sehingga Matius 16 ayat 18, kalau Tuhan yang tabiskan, dia berkata, Allah mau tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Sebab dia yang mentabiskan, dia menyertai, dia menolong, dia memelihara, dia menjaga saudara saya. Bukankah luar biasa? Sehingga Mazmur 91 ayat 11, dia perintahkan malaikat Allah kemanapun langkah kaki Anda pergi kemanapun untuk menjaga Anda, untuk meluputkan Anda, untuk menolong Anda, dan untuk mempromosi saudara saya. Dan Tuhan yang berikan promosi dalam kehidupan saudara saya. Kita tidak perlu repot-repot, kita cukup taat, setia, lakukan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat, dan Tuhan tahu tepat kapan dia akan mempromosikan saudara saya. Kita tidak perlu merekayasa apapun juga. Yang penting kita berikan dedikasi loyalitas yang terbaik, sebagaimana Tuhan panggil saya dalam pelayanan, berjalan dalam pertobatan saya, dan pelayanan berjalan 35 tahun sampai hari ini. Dalam pergumulan masalah, persoalan pergumulan silih berganti, tapi saya tetap belajar setia, pegang janji kebenaran Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan masih ada dalam yang Tuhan percayakan melalui kehidupanku, berjalan 78 tahun umur yang Tuhan titipkan, saya percaya itu hanya berbicara angka. Saya memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, sebab firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, lakukan semata-mata yang terbaik kita lakukan. Tidak ada motivasi apapun juga. Motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terutama, itu fokus kita lakukan, kita kerjakan, dan kita perbuat. Dan Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan menyatakan pada waktunya Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang milih, Tuhan yang menetapkan, dan rancangan rencana Tuhan tetap ada dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, apapun juga. Bukan kita tidak boleh membuat suatu rancangan-rencana apapun juga. Dalam 5 bulan perjalanan sebelum kita akhiri tahun 2024 ini dan memasuki tahun 2025, Anda boleh rencanakan kehidupan keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, apapun juga. Tapi sebelum kita melakukan untuk mengeksekusi apa yang Anda dan saya rencanakan, bawa dalam doa terlebih dahulu. Amsal 16 ayat 3 Alkitab berkata, bawalah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa untuk usaha, untuk rumah tangga, untuk pelayanan, untuk apapun itu kita bawa melalui doa. Waktu Anda mendapatkan kesejahteraan untuk melakukan, mengerjakan, tinggal kita kerjakan. Dan saat itu firman Tuhan akan digenapkan. Roma 8 ayat 8, kita tahu Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara, dengan tujuan untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang tentu terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan sesuatu yang baik, yang dia rindukan, dambakan untuk mempromosikan anak-anak Tuhan supaya digenapkan Ulangan 28 ayat 13. Kita terus berjalan, kita yakini, iman, percaya, kita terus akan naik, bukan turun. Pada akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Tapi tidak titik koma apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman Tuhan yang disabdakan melalui di mana Anda beribadah, di mana Anda melayani, di mana Anda membaca firman, di mana Anda merenungkan firman, di mana kita menghayati dan mengaplikasikan firman Tuhan itu, dan pegang dengan sungguh-sungguh
firman yang Tuhan sabdakan, firmankan bagi saudara saya waktu Anda baca, Anda renungkan, sehingga Alkitab berkata Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan jadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalam Alkitab yang Anda telah baca, yang Anda telah renungkan, yang Anda telah hayati, yang Anda telah aplikasikan. Kita bukannya aminkan di tempat ini firman Tuhan, sebab kalau enggak konsekuensi Alkitab berkata Matius 7 ayat 21a, bukan yang berseru Tuhan Tuhan. Matius 7 ayat 21b, dia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi kekasih Tuhan yang ada melalui doa puasa di tempat ini, yang tentunya menjadi pelaku firman Tuhan. Anda berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani sekian puluh tahun? Aku sudah mengembalakan jemaat, aku sudah sebagai seorang penginjil, aku sudah menumpangkan tangan sejak sembuh, aku berbuat perbuatan itu digenapkan, tanda mujizat terjadi, bahkan aku telah mengusir setan-setan itu pergi dari apa yang saya ucapkan, perkatakan, karena ada kuasa menyertai saudara saya. Tapi firman Tuhan katakan saat itu dalam Matius 3 ayat 23, pada saat itu, pada hari terakhir itu, pada hari itu aku berkata, terus terang kepadamu, inyalah engkau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah mengenal Anda. Bukankah sangat mengerikan itu? Tapi sangat amat sederhana. Supaya itu tidak tergenapkan, kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kekurangan keterbatasan, mungkin sangat sederhana. Waktu Anda sebelum makan, jangan lupa selalu tetap berdoa. Untuk melakukan mengerjakan apapun juga, jangan pernah selalu lupa berdoa. Untuk apapun juga dalam pelayanan saudara, bawa dalam doa. Bukan hanya untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk semua barang yang bergerak maupun tidak. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus, tetap menjadi milik punya Tuhan. Hidup Anda dan saya bukan milik kita. Jemaat bukan milik kita, milik punya Tuhan. Kalau menjadi milik punya saudara saya, maka siapa saudara saya? Kita penuh keterbatasan. Kita tidak bisa memelihara dan menjaga dengan baik, memberikan yang terbaik semua. Tapi kalau menjadi milik Tuhan, kita pelihara, kita jaga, dan Tuhan menyertai. Tadi saya kata Roma 8, Allah juga turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan untuk semua aset yang ada menjadi milik punya saudara saya, menjadi milik punya Allah, dan Allah bertanggung jawab untuk itu juga. Karena dia akan memerintahkan malaikat Allah, Mazmur 34 ayat 8, untuk berkemah sekitar kehidupan orang-orang yang takut dengan Tuhan, untuk menjaga kehidupan saudara saya. Dia menyertai Anda, dia memelihara Anda, dan dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yesaya 41 ayat 10c, yaitu memberikan pertolongan bagi Anda dan saya dari hal-hal yang akan merugikan. Dia akan membawa bencana, akan membawa petaka, akan membawa air, akan membawa hal-hal yang merugikan saudara saya. Dan bukan hanya itu, dengan goalnya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Kemenangan akan menjadi bagian kehidupan saudara saya. Kita bukan umat-umat yang mengalami kehancuran, kekecewaan, kepahitan dan sebagainya. Tapi yakini, iman, percaya, kemenangan menjadi bagian kekasih Tuhan melalui dua puasa Esa. Kemenangan menyertai saudara saya. Jawaban Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Dia Tuhan yang tidak pernah gagal untuk apapun juga. Dia pasti memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik untuk menyelamatkan saudara saya. Alkitab berkata 1 ayat 18, Anda dan saya diselamatkan bukan seperti yang dunia kejar-kejar, cari dan sebagainya dengan emas dan perak, tapi dia menyelamatkan saya melalui tubuhnya yang terpecah-pecah, darah yang tertumpah, yaitu yang digambarkan sebagai darah anak domba yang tak bercacat bercelah, yaitu darah Yesus Kristus yang rela mati kutuk-kutuk dosa saya. Dan dia telah lakukan, kerjakan. Bukan itu suatu perkara yang luar biasa saja. Jadi apa yang kita lakukan, khawatirkan lagi. Apa yang kita takutkan, tidak ada lagi yang Anda perlu ragu, khawatir, takut untuk apapun juga. Karena Tuhan selalu Tuhan yang tidak pernah gagal, selalu Tuhan yang ada bersama saya. Dia selalu dengan tangan terulur untuk menolong saudara saya. Tadi saya buka Matius 11 ayat 8, dia berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepada dia. Jangan datang kepada orang pintar, jangan datang yang Anda pikir suamimu, orang tuamu, besanmu, mertuamu, mantumu, sangat memilih yang Anda pikir bisa menolong. Karena dengan posisi, dengan keberadaan, dengan harta yang ada, dengan apapun, kekuatan, jangan datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam segala sesuatu. Dialah pertolongan pertama yang Anda dan saya datang melalui apa? Doa. Melalui apa? Doa puasa di tempat ini.
Anda tidak perlu bayar apapun juga. Yang Anda lakukan, berikan dedikasi, prioritas dalam doa puasa, lakukan, kerjakan. Tidak ada yang tidak melihat yang saya saat itu ada doa puasa Esther saat ini, maka saya makan dulu, minum dan sebagainya. Tapi komitmen saudara saya pada Tuhan, Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang tahu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda perbuat. Saya melalui doa puasa sudah sempat berjalan saat itu, ya agak lumayan. Dari tahun 88 sampai 2006. 30 April itu terakhir saat itu lakukan dengan doa puasa yang lakukan setiap hari, kemanapun, dalam keadaan kondisi apapun juga, lagi traveling dimanapun, saya mengikuti jam yang ada, yaitu untuk tetap bukanya jam 6 sore, makan terakhir, malam tidur, baru nanti jam 6 sore. Itu saya lakukan, tidak ada di mana sampai di negara tertentu berbeda waktu sesuai dengan jam yang ada di hari dan jam yang ada di negara tersebut. Itu saya lakukan dalam keadaan kondisi apapun juga. Tapi Tuhan memampukannya, hanya yang penting kita niat. Dan baru mulai kembali start 1 Januari kemarin sampai hari ini, sampai kapan saya tidak tahu. Saya tetap lakukan. Hanya setiap hari Minggu waktu doa puasa, yaitu untuk perjamuan, saya terima perjamuan. Sesudah itu saya tidak makan, tidak minum lagi. Sampai hari ini, kesehatan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, mau acara apapun juga, mau ulang tahun, acara perkawinan apapun, anak-anak udah tahu, cucu udah tahu semua, itu saya tetap lakukan. Kenapa? Komitmen saya, karena tahu, lakukan bukan untuk saya, tapi apa yang Tuhan tambahkan kehidupan, saya lakukan, kerjakan, perbuat. Orang tanya, apa tujuannya? Saya Tuhan berikan, saya tetap lakukan, kerjakan. Itu bukan urusan saya, sebab hidupku bukan aku lagi, kata firman Tuhan, tapi Kristus yang ada dalam kehidupanku. Dan dedikasi loyalitasku bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Sampai hari ini kerjakan dan perbuat apapun. Orang tanya, sampai sekarang, Pak bangun di depan itu untuk apa? Saya nggak tahu, saya bangun aja. Ya. Sesuai apa yang saya ucapkan perkataan, dan saya tetap setia lakukan sampai hari ini. Ya. Secara struktural semua sudah jadi, tinggal tunggu pelan-pelan finishing. Waktunya Tuhan. Nanti orang bilang nanti keburu dia datang, yaitu urusan Tuhan. Nah, apapun saya nggak tahu. Jadi tetap bangun Tuhan, dan ini saya hanya tetap lakukan, kerjakan, dan setiap hari tetap ada yang tetap bekerja. Sedikit pelan-pelan kerja. Itu yang Tuhan izinkan. Doa puasa di tempat ini ada karena juga Tuhan. Tuhan yang izinkan sampai itu berjalan. Tidak ada dengan program apapun juga. Program saya, dedikasi saya, loyalitas saya, yang saya lakukan yang terbaik, semua semata-mata oleh karena Tuhan. Sebab hidupku bukan aku, nafas juga bukan milikku, nafas juga milik Tuhan. Yang Tuhan titipkan percaya. Umur kapanpun juga, kalau Tuhan katakan sudah cukup waktunya, dengan cara apapun juga. Kematian itu tidak mengukur kita, yaitu surga dan neraka. Cara apapun kematian, tapi mengukur surga dan neraka, yaitu waktu Anda dan saya hidup. Ya. Itu yang terutama dan paling utama. Waktu kita hidup, kita berikan dedikasi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kekurangan keterbatasan orang kata, yang kita lakukan, kerjakan, nggak punya arti nilai apapun juga. Yaitu kata manusia, tapi Tuhan yang tahu. Ya, saya tetap lakukan, kerjakan, yang sampai hari ini Tuhan izinkan, masih tetap melayani dalam ibadah yang sudah ditentukan, jadwal sudah ada, saya hanya lakukan, kerjakan. Persiapkan firman Tuhan, saya bukan selalu tiap kali siapkan, tapi yang saya persiapkan kehidupanku untuk secara rutin, tetap tidak pernah untuk saya sehari pun dalam keadaan kondisi apapun, dalam traveling apapun, tetap untuk apa? Waktu mesti baca firman, saya tetap baca. Saya lakukan dan kerjakan. Waktu berdoa, saya tetap juga berdoa. Itu persiapan yang saya lakukan dari hari lepas hari. Tidak waktu tertentu, waktu ibadah tertentu, baru saya persiapkan dan sebagainya. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan yang berbicara. Tuhan yang taruhkan firman, sebagaimana yang mengutus Musa saat itu untuk menyelamatkan umatnya saat itu, yang ada di provinsi Goshen di selatan Mesir, yang saat itu sempat terjajah, yaitu 430 tahun, dan saat melalui Musa Tuhan kata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, Keluaran 4 ayat 12, dan aku akan taruhkan firmanku, aku akan taruhkan apa yang kau harus katakan di atas bibir mulut lidah daripada Musa, sehingga Musa hanya menjadi alat dari Tuhan.
Nah, tanda 10 mujizat itu bukan karena tongkat Musa, bukan karena, tapi Tuhan menyertai, Tuhan yang izinkan semua terjadi. Harun saat itu hanya mendampingi Musa, tapi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa umatnya keluar dari Mesir saat itu. Umat 2 juta orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak, keluar dari Mesir saat itu. Sudah waktunya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kenapa langsung saja Tuhan bawa dan lepaskan begitu, harus sampai 10 tanda mujizat, supaya itu menyatakan itulah kemuliaan, itulah anugerah, itulah mujizat Tuhan, itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kuasanya sampai hari ini karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, asal kita percaya. Dan kuasa firman Tuhan itu digenapkan melalui hidup suami saya. Dialah Tuhan, Dia akan menolong, Dialah Tuhan yang akan memberkati, Dialah Tuhan yang akan juga menyertai dan memakai suami saya menjadi saksi Kristus. Dan Dia telah beri kuasa bagi suami saya. Alkitab berkata Matius 16 ayat 19, Dia berikan kunci kerajaan surga bagi suami saya. Sehingga waktu Anda berkata, suamiku diberkati, anak cucuku diberkati, hari depanku diberkati, keselamatan menjadi bagian kehidupan keluarga besarku, ucapkan dan perkataan itu. Apa yang Anda ucapkan, perkataan pada waktu Tuhan, semua akan tergenapkan. Tapi kita harus berisap dalam pimpinan, dalam hadirat, dalam urapan, dalam kuasa, dalam penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan. Supaya Yosua 1 ayat 8c, Alkitab berkata, perjalanan saya akhirnya akan berhasil dan keberuntungan jadi bagian jemaat yang Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersiapkan menyaksikan pertemuan Ibu dan darah Yesus Kristus. Karena Imam Pemutih bantu saya angkat pujian, kita bersiapkan menanti menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kasihnya lebih dari segalanya, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kekurangan keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas. Engkau terus terjemahkan firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir-Mu tidak hamba-Mu. Engkau materaikan dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami laku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami benar-benar dapat menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan kami berada. Melalui kehidupan kami Bapa, biarlah kami kembali Tuhan Engkau percayakan jadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, supaya dikenalkan 1/3 ayat 9a dan 1/3 ayat 9b menjadi ladangnya Tuhan. Melalui profesi kami, apakah kami sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang TNI Polri, sebagai yang ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif, ada juga sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai status apapun juga, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang dosen, apapun juga, sebagai seorang karyawan, bos dimanapun kita berada. Tapi kita tahu kita semua adalah milik Tuhan. Karena jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan melengkapi kami, Tuhan juga menjadikan kami jadi partner kawan rekan sekerja, jadi ladangnya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sekalipun secara dunia mungkin sudah tidak in lagi, sudah tidak lagi booming lagi, tapi kalau ada Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tetap ada berkat, tetap ada keselamatan, tetap ada pertolongan, tetap ada penghiburan, tetap ada kekuatan, tetap ada damai sejahtera, tetap ada keselamatan
menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Dan bukan hanya menjadi ladangnya Tuhan, yaitu kita juga menjadi bangunan Tuhan. Tuhan titipkan percayakan dari masing-masing sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Dalam pelayanan dimanapun anak saudara, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjil, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar di Efesus 4:11 digenapkan bagi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Bahkan karunia-karunia yang Tuhan titipkan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, dan berbuat menjadi bagian kehidupan saya. Dan itu kita kembalikan semua pertanggungjawaban bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan akan menyertai. Bahkan tanda segala mujizat akan digenapkan bagi anak-anak kekasih Tuhan yang mendambakan merindukan. Anda mohon dan minta pada Tuhan, Dialah sumber segala sesuatu yang dapat memberikan dan dapat membawa anak saya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik menjadi bagian kehidupan saya. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan menerima masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang kami imani. Melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama sekali lagi, amin, amin. Tuhan memberkati. Sudah bersama, puji Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala. Kita panggil berdiri bersama-sama. Tuhan titipkan firman bagi anak saya, baca renungkan ayat ini dengan baik dan aplikasikan firman Tuhan yang Tuhan titipkan percakapan kehidupan saya, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Saat ini saya menerima Matius 14 ayat 7b yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Anda dan saya, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi suami saya. 2 Timotius 1 ayat 7, Dia berikan roh kekuatan berdasarkan kasih dan ketertiban menyertai hidup saya. Tenanglah aku, karena Dia katakan, dan jangan kita takut. Tuhan menyertai hidup Anda, Tuhan memberkati keluarga Anda, Tuhan memberkati kesehatan Anda, hari depan Anda dan saya ada dalam tangan pinjaman kasih Tuhan, dan berkata, tenanglah Anda dan saya, sebab akulah Tuhan yang memberikan pertolongan dan menyelamatkan dan memberkati saudara saya. Angkat roti tinggi di atas kepala kita, satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, Anda dan saya sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menyertai saudara saya. Melalui tubuhnya yang terpecah-pecah, Anda dan saya, melalui dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan, melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, Anda dan saya kembali dibenarkan, Anda kembali dikuduskan, Anda kembali dilayakkan, Anda kembali diampuni, Anda kembali dilayakkan, bahkan menjadi kekasih anak-anak Tuhan. Kebenaran, keselamatan menyertai hidup saya, dan kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena kita telah diberkati, kita telah ditolong, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah untuk kehidupan saudara saya. Itulah yang Dia sabdakan, Dia firmankan bagi saudara saya. Kita hanya menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, lihat hormat, pujian dan kuasa
Mari ia diserahkan yang mengambil roti itu. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak milik keluarga yang saat ini terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Mungkin yang sedang gumuli bukan pribadimu, sanak milik keluarga yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu sekali lagi, Muslimat plus B, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit dan saya ketahui. Kalau beda setempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang bermanfaat, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, suara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besar, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, plan, hari depan selesai bagi Bapa di surga. Tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Karena letakkan tangan itu bukan tangan lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnis, pekerjaan, plan. Dia Tuhan yang peduli atas seluruh dan selesai, dan dialah jawaban dalam segala sesuatu dan kehidupan susah. Dia yang menolong, dia yang menyertai, dia yang memberkati, dia yang mempromosikan saudara pada waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu janganlah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk kutuk dan dosa kami. Melalui tubuh yang terpecah-pecah, darahmu yang tertumpah, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan menjadi kekasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau tersalib mati untuk kutuk dosa kami, dan kami juga dan sebagai orang beriman, kami juga mati dan untuk kutuk dosa kami Bapa bersama Engkau melalui karya salib, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehendak, pikiran, perilaku kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang bangkit pada minggu pagi, kami juga masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Engkau sebagai umat pemenang dalam Kristus Yesus. Engkau yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami, Roma 8 ayat 34. Engkau menjadi perantara kami di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Engkau menjadi pendoa syafaat kami di hadapan Bapa di surga, Yohanes 17 ayat 1-23. Engkau juga yang sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti kekasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang menyebut Anda dan saya di awal Tuhan kemuliaan, supaya waktu 1 keempat dan 16 malaikat Allah berseru sang kekala dibunyikan. Kita akan melihat terlebih dahulu yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan Anda dan saya pada yang terakhir kita melihat saat Yesus keempat ayat 17 kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan baru menyongsong Bapa di surga di dalam kemuliaannya untuk berjumpa dengan Kristus Yesus, supaya Yohanes 14 ayat 3, di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia dalam Engkau. Bukankah janganlah darah Yesus, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Kita bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mujizat, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hari depan-Mu, terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk pertolongan, terima kasih untuk hadirat dan nikmat surgawi dan berdamai terus menyertai kasih anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, kami menerima jawaban yang terbaik yang datang daripada dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan. Puji Tuhan, selamat kembali. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan firman kudus. Makasih buat Bapak Gembala, Pendeta Abraham Kota Sopi, Tuhan memberkati. Dan kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan. Kita satu hati, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang dari hari Senin sampai hari Rabu pagi ini. Tuhan pelihara dan jaga. Dan jika saudara dijaga Tuhan di tempat ini, seberapa engkau yang percaya bahwa keluargamu juga dijaga Tuhan, usahamu dijaga Tuhan, bisnismu dijaga Tuhan, pelayananmu dijaga Tuhan. Amin. Kita mau bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur. Tuhan gak pernah kekurangan, tapi jika kita bawa untuk membalas semua kebaikan Tuhan, sehingga nanti kelak apa yang kau tabur tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan, akan diperintahkan yang berkat-berkat untuk memenuhi lumbung-lumbung. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebesaran-Mu yang telah kami lihat di tempat ini, membuat kami semakin bersuka cita, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan untuk menjalankan, melangkahkan kaki kami di muka bumi ini, melangkahkan kaki perjalanan kami 2024 sampai pada penghujung 2024. Kami tahu Tuhan sudah ada di ujung sana. Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami katakan kami tidak takut untuk berjalan untuk sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Allah Immanuel, Tuhan Immanuel itu selalu menyertai kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan semua yang telah kami terima dari Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang ada pada kami rindu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap berkat, setiap rupiah yang ada dalam tangan kami. Kami memberi bukan karena duka ataupun dengan paksaan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dan kiranya pemberian kami, persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi tempat ibadah, pelaksanaan doa Ester, doa puasa Ester dikelola dengan baik. Dan kami percaya tidak hanya berkat yang kami taruhkan pada hari ini, persembahan yang kami bawa, tapi Tuhan akan titipkan pada kami untuk kami terus membawa persembahan-persembahan kami untuk pengembangan semakin majunya doa puasa Ester di tempat ini. Tuhan juga memberkati semua pelayan, Tuhan memberkati semua panitia, pimpinan, Tuhan memberkati. Jadilah mereka dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kemenanganmu yang
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, doa puasa Ester bulan Juli ini berakhir. Semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur bagi kemuliaan nama Tuhan karena ibadah doa puasa bulan Juli ini boleh terlaksana semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Kita bersyukur dari sesi pertama sampai di hari yang terakhir hari ini, kalau kita boleh ada, kuat, sehat, semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Bahkan sudah diakhiri lewat perjamuan kudus. Puji Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih mewakili Gembala Sidang dan Ko Alex mengucapkan terima kasih buat respon daripada rekan-rekan sekalian yang sudah ambil bagian untuk bulan Juli ini. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bawa jiwa-jiwa. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Juliana,